Tes tes. Belakangan ini, saya seperti membuat hobi baru. Tahun baru, hobi juga baru. Di musim hujan seperti sekarang ini, saya semakin sering nelponin PLN. Habisnya, hari-hariku selalu gelap tanpamu. Ya, cut. Kalau saya perhatikan di sekitar saya, beberapa orang cenderung menjauhi diri dari orang lain. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang punya sifat introvert, dan saya adalah salah satunya. Ketika saya berada di tempat di mana tidak ada orang yang saya kenal, misalnya ketika masuk kelas yang baru di sekolah, saya duduk di samping seorang teman. Saya cenderung bingung dan kemudian diam. Seringkali, saya juga tidak tahu apa yang harus saya tanyakan, sehingga dalam banyak kesempatan, saya akan bilang, "Cuaca hari ini cerah ya?" Atau langit kayak agak gelap, apakah akan hujan? Dan itu pun menjadi pembuka sekaligus penutup percakapan. Saya menemukan sebuah artikel dari HBR yang berjudul 8 pertanyaan untuk ditanyakan pada seseorang selain apa pekerjaan kamu. 8 pertanyaan itu kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini. Apa yang membuat kamu bersemangat saat ini? Apa yang kamu nanti-nantikan? Apa hal terbaik yang terjadi pada kamu di tahun ini? Di mana kamu menghabiskan masa kecilmu? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Siapa superhero favorit kamu? Apakah ada kegiatan amal yang kamu dukung? Apa hal terpenting yang saya harus tahu tentang kamu? Di antara ke-8 pertanyaan itu, satu yang sesekali masih muncul ketika saya lagi mingle, mungkin mendekati pertanyaan kelima. Tapi saya lebih sering mengatakannya seperti ini. Apa hobi kamu belakangan ini? Saya akan menunjukkan sesuatu yang baru saya beli dan mengingatkan pada hobi yang dikenalkan oleh kakek saya ketika saya masih di sekolah dasar. Pada saat sekolah menengah, waktu diisi dengan mengunjungi kantor pos dan sesekali membeli sampul hari pertama. Menjalani hobi atau sekedar mengenang apa yang terjadi membuat saya senyum-senyum sendiri. Tentu bukan senyum yang sama dengan senyuman kegilaan. Kantor pos menyebutnya sebagai filateli, tapi saya mengenalnya dengan sebutan perangko. Ini adalah perangko dari kolaborasi dengan komikus Ghostly dalam rangka Imlek tahun ini. Di tahun 2021, kertas yang dicetak seperti ini memang terlihat seperti sesuatu yang sederhana. Tapi, ketika mengumpulkan barang seperti ini menjadi sebuah hobi, arti dari kertas ini tentu jadi lebih dari sekedar kertas bergambar. Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah artikel lama dari Fast Company yang berjudul "Kenapa Orang yang Terikat Waktu Paling Membutuhkan Hobi?". Artikel ini sedikit mengingatkan apa yang dikatakan oleh guru saya di sekolah menengah atas. Dia pernah menyebutkan bahwa penting untuk memiliki hobi, tapi pada saat itu, saya belum mengerti kenapa. Jadi sekilas hobi itu seperti hal yang dilakukan untuk kesenangan pada waktu luang. Manfaat yang pertama, hobi membantu kamu menyusun waktu kamu dan memaksa kamu untuk lebih efisien dengan waktu yang kamu punya. Saya punya hobi yang lumayan generik, itu adalah nonton drama Korea. Penayangan episode baru di Netflix memiliki jadwal yang sudah terduga,
dan saya perhatikan dengan seksama. Sebagai contoh, drama Love Struck in the City tayang setiap Selasa dan Jumat jam 8 malam. Supaya ketika menonton tidak ada gangguan, jadi saya akan mengatur kegiatan saya sedemikian rupa supaya pekerjaan saya selesai sebelum waktu penayangan. Secara tidak langsung, saya bekerja dengan cukup efisien pada hari-hari itu. Manfaat yang kedua, membuat Anda lebih menarik dengan menginspirasi dengan menambahkan kekayaan dan dimensi pada identitas Anda. Saya mungkin terlihat seperti anak 90-an, tapi sebenarnya saya adalah anak tahun 80-an. Ketika anak 90-an main bisi-basi spesial, pada usia yang sama, saya belajar origami dari buku, seperti bikin perahu kertas. Sekarang, saya tidak lagi menyukai melipat kertas. Menurut saya, itu membutuhkan terlalu banyak paperwork. Apakah itu cerita yang menarik? Setidaknya cerita itu menggambarkan masa kecil saya yang sederhana dan penyendiri. Manfaat yang ketiga, jaga pikiran kamu tetap tajam dengan mempelajari keterampilan baru yang bervariasi. Sekarang ini, ketika saya mempunyai banyak waktu luang, saya mengembangkan hobi baru seperti yang satu ini, merekam diri saya sendiri di depan kamera ponsel. Dulu, saya menganggap ini sebagai hal yang sederhana, berdiri di depan kamera dan berbicara. Semakin lama saya melakukannya, selalu saja ada hal baru yang dipelajari. Gimana pengaturan aplikasi untuk merekam video, gimana pengaturan penempatan lampu, gimana coloring di DaVinci Resolve, dan lain-lain. Ketika saya memikirkan pekerjaan saya dan saya merasa tidak berkembang karena hal yang dilakukan itu saja, hobi membantu membuat saya menjadi lebih tenang. Saya sudah belajar sesuatu yang baru dari hobi saya. Manfaat yang keempat, membantu mencegah kejenuhan. Saya pernah mendengar ketika seseorang bertanya, "Hobi kamu apa?" Lalu lawan bicaranya menjawab, "Angkat beban perasaan cintaku yang bertepuk sebelah tangan." Mempelajari gombalan seperti ini memang seperti tidak berguna, tapi kalau ini dilakukan ketika lagi bingung, sedikit tersenyum, dan sedikit pengalihan perhatian, ini akan mengurangi kejenuhan. Pernah ingat masa-masa menanti nonton Game of Thrones, walaupun di tempat kerja lagi banyak permasalahan, seringkali terbawa ketika pulang dengan bus, terus sampai ketika sedang mandi sekalipun. Walaupun begitu, ketika menonton dalam sekitar 80 menit durasi film, itu membuat saya tidak memikirkan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi kejenuhan. Jadi, saya punya hobi yang berganti-ganti, mulai dari mengumpulkan perangko sampai membuat video pendek seperti ini. Manfaat hobi ada beberapa, seperti pengaturan waktu yang lebih efisien, identitas diri yang lebih menarik, menjaga pikiran tetap tajam, dan mencegah kejenuhan. Jadi, apa hobi kamu? Saya Adi, ini adalah Stay Alive Official Channel. Subscribe ke channel ini akan membuat saya senyum-senyum sendiri di depan monitor. Sampai jumpa lagi.